kami di DPRD tidak hanya berfungsi sebagai fungsi budgeting, fungsi controlling, Ya. termasuk fungsi legislasi, Ya. tetapi kami juga ada kewajiban untuk mendorong pemerintah daerah untuk mewujudkan masyarakat Pasuruan yang sejahtera tadi itu. Ya. Satu ASN 1 bulan beli ke UMKM. Wajib itu ya maksudnya? Wajib 100.000 saja. Iya. Sudah berapa? Kita punya 24.000 lebih. ASN maksudnya? ASN kita. Artinya ekonomi di bawah itu gerak ya Pak Betul, ya? betul. Katakanlah sebenarnya yang keluar ngangkut pasir itu Iya. 200 mobil misalkan. Iya. Berapa yang tercatat? Nah, Iya, ini iya, nanti iya, ada iya, beberapa iya, manfaatnya dari common center itu akan bisa mendeteksi itu. Berapa sebenarnya yang Ya. realnya berapa gitu ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi bersama saya Randy Niko Ramanda di podcast Jawara, Jagongan Wakil Rakyat DPRD Kabupaten Pasuruan. Hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1096 bukan sekadar peringatan sejarah, tetapi momentum untuk meneguhkan arah pembangunan daerah. Tema Pasuruan Bangkit bersama Kota Kita Bisa makin meneguhkan bahwa pembangunan daerah adalah hasil kerja bersama semua pihak dan bukan individu, baik itu pemerintah, DPRD, dunia usaha, akademisi, tokoh masyarakat, hingga generasi muda. Pada podcast Jawara DPRD Pasuruan kali ini, saya mengajak Tribuners untuk memahami lebih dalam bagaimana perspektif legislatif dalam mewujudkan visi besar Pasuruan Bangkit dan Makin Maju. Bertempat di kantor harian Surya dan Tribun Jatim Network, saya sudah bersama Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Bapak Samsul Hidayat. Langsung saja kita sapa beliau. Gimana Pak Samsul? Apa kabar? Alhamdulillah sehat Mas. Baik. Pak, langsung saja Pak. Tema hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1096. Kemarin menurut Pak Samsul itu seperti apa Pak? Memang untuk hari jadi yang ke-1096, Siap. ini di awal pemerintahan Pak Bupati Mas Susdi Sutejo mengambil tagline Pasuruan Bangkit bersama kita bisa. Betul. Itu luar biasa lah, kami memang mensupport dan ada makna yang terkandung di dalamnya itu. Oh gitu. Iya. Nah, kalau yang jenengan kan orang dekat juga dengan Pak Rusdi. Yang jenengan penginkan, Pasuruan implementasinya seperti apa sesuai tagline ini? Terima kasih Mas Randy. Jadi yang pertama, Pasuruan Bangkit. Kita mengetahui di pemerintahan, baik di Pasuruan ataupun di Indonesia, kalau kita melihat saat ini memang sedang tidak baik-baik saja. Baik. Diawali kita melihat, kita pernah kejadian tahun 2020-an, itu ada pandemi yang luar biasa. Ya. Kemudian akhir-akhir juga ada beberapa kerusuhan-kerusuhan di daerah lain. Iya. Kemudian kita lihat lagi saat ini dengan adanya Perpres nomor 1 tahun 2025, adanya efisiensi anggaran. Okay. Makanya dengan Pasuruan Bangkit kita berusaha untuk mencapai apa yang menjadi visi besar, bagaimana Pasuruan maju, sejahtera dan berkeadilan. Ini harus kita maksimalkan Bangkit dalam rangka untuk apa ya, menggali potensi-potensi yang ada di Kabupaten Pasuruan. Baik. Yang saat ini kita ketahui 70% kita mengandalkan dari dana transfer
pusat Pusat. ke daerah. Oh, gitu. 30% Mm-mm. ini ya baru yang dari PAD, pendapatan asli daerah. Asli daerah. Nah, ini yang kita mencoba untuk bangkit, Mm. bagaimana potensi yang ada kita maksimalkan, sehingga secara bertahap ketergantungan pada pemerintah pusat agak berkurang. Gitu ya. Jadi ke depan PAD-nya akan lebih tinggi Lebih daripada tinggi. transferan dari pusat tadi, Pak ya. Insya Allah seperti itu. Kalau cara-cara yang Bapak pengenin seperti apa, Pak, untuk bisa Nah. meningkatkan PAD ini? Kemudian yang kedua tadi itu, Mm-mm. dalam rangka untuk meningkatkan PAD, Mm-mm. tadi Pasuruan bangkit bersama kita bisa. Kita bisa. Artinya untuk menuju visi besar itu otomatis harus ada kolaborasi, ada gotong royong, Ya. ada kebersamaan antar semua elemen. Betul, betul. Untuk peningkatan PAD, ini lagi kita garap secara bertahap. Contoh, bagaimana kita mewujudkan desa wisata. Ya. Meskipun sudah ada plafon, sudah ada pondasi awal yang pemerintahan yang dulu. Ya. Dulu ada desa maslahat. Ya. Tinggal kita bagaimana menindaklanjuti dan kita mengevaluasi Oke. apa kegagalan kekurangannya sehingga kita bisa untuk membenahi itu. Potensi Pasuruan tidak kalah dengan Malang, tidak kalah dengan Batu. Ya. Tetapi mengapa kita masih kalah? Betul. Nah, ini yang kita coba untuk benar-benar kita mensupport pemerintah daerah. Contoh saat ini di PAK kemarin tahun 2025 ini, PAK ini ada perencanaan besar. Ya. Contoh Banyu Biru. Banyu Biru, Nah, betul. Banyu Biru itu tidak ada sumber kaya di Banyu Biru. Betul. Ini akhirnya kita mencoba untuk perencanaan itu hampir 1 miliar lebih. Untuk perencanaan saja. Luar biasa. Iya. Artinya potensi-potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Pasuruan nantinya akan lebih dieksplor lagi, Pak ya? Lebih dieksplor lagi. Oh, gitu. Iya. Baik, Pak. Pak, sebagai Ketua DPRD tentu punya 3 fungsi, Pak. Legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tadi Pak Samsul sempat menyinggung soal keadilan. Kedepannya nanti Pak Samsul pengennya Pasuruan yang berjalan adil dan berpihak kepada masyarakat ini seperti apa menurut Pak Samsul? Mungkin yang pertama masih ada dikotomi barat dan timur. Oke. Artinya barat itu lebih maju, timur agak kurang. Perhatian pemerintah daerah selama ini mungkin dianggap lebih banyak ke wilayah barat. Begitu. Wilayah timur berkurang. Ya. Nah, ini terkait dengan ini sesuai dengan fungsi kami di DPRD, fungsi anggaran, fungsi budgeting, ini kita tidak hanya kita melihat saat pembahasan APBD, tetapi mulai perencanaan awal. Perencanaan awal ini kan dimulai dari RKPD, rencana kegiatan pemerintah daerah. Di RKPD ini baru kita lihat bagaimana porsi pembangunan antara wilayah barat dan wilayah timur sesuai dengan prioritas daerah. Saat ini memang lagi untuk infrastruktur, termasuk lembaga pendidikan, kesehatan, dan bagaimana UMKM bisa naik kelas. Itu. Nah, ini bisa kita lihat dari RKPD-nya dulu. Setelah RKPD, rencana kegiatan pemerintah daerah, ini di tahapan berikutnya fungsi budgeting kita maksimalkan, yaitu fungsi dalam rangka KUA PPAS, platform anggarannya. Nah, dari platform anggaran bisa diketahui, oh yang wilayah timur, yang wilayah barat, biar tidak ada lagi dikotomi barat timur, yang ada pembangunan Kabupaten Pasuruan. Iya, bersama-sama ya Pak itu. Bersama-sama tadi itu. Sesuai dengan tagline bersama kita bisa gitu. Saya kalau agak dengar istilah dikotomi tadi, berarti jawabannya adalah pemerataan pembangunan. Nah, infrastruktur dan layanan publik justru menjadi kebutuhan mendesak tentunya. Langkah DPR untuk memastikan pemerataan pembangunan ini seperti apa, Pak? Jadi untuk langkah kami di DPRD, ini memang tadi saya sampaikan, jadi untuk pemerataan, ini bisa kita lihat dari rencana kegiatan pemerintah daerah. Ternyata dalam RKPD itu kok lebih banyak yang wilayah barat, ya harus menyesuaikan ini. Apalagi di wilayah barat, ini Mas Randy, di wilayah barat kan banyak berdiri perusahaan-perusahaan. Apalagi tahun ini kita
sudah menyelesaikan terkait dengan Perda TJSL, tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan. Justru yang di wilayah timur yang berkurang. Kalau saya punya konsep, bagaimana Perda ini benar-benar bisa dilaksanakan. Ya. Sehingga pembangunan ini tidak hanya berasal dari APBD sumbernya, tapi juga dari perusahaan-perusahaan yang ada kewajiban untuk membantu tadi itu. Gitu. Tentu kalau kita lihat tadi Bapak sempat menyinggung bahwa potensi wisata di Pasuruan gede. Nah, saya pengen tahu pemberdayaan ekonomi rakyat dan UMKM tentu bisa menjadi fokus Pak, gitu kan. Nah, bagaimana bentuk dukungan DPRD agar UMKM ini bisa bersaing dan pasarnya lebih luas lah. Betul. Seperti apa Pak? Jadi memang ada program dari Bupati, Wakil Bupati ya, sesuai visi misinya. Siap. Bagaimana UMKM bisa naik kelas. Ya. Dari ini kami di DPRD tidak hanya berfungsi sebagai fungsi budgeting, fungsi controlling, termasuk fungsi legislasi, tetapi kami juga ada kewajiban untuk mendorong pemerintah daerah untuk mewujudkan masyarakat Pasuruan yang sejahtera tadi itu. Nah, untuk UMKM ini memang yang kita evaluasi, dulu seringkali banyak pelatihan-pelatihan di beberapa dinas, dan itu kayaknya enggak ada efeknya, enggak terlalu maksimal. Iya. Malah kami saya nyampaikan, lah kayak pelatihan itu dibuat pekerjaan. Yang penting dapat transport. Iya. Akhirnya jadi kita sumber pendapatan. Yang penting datang, dapat transport, dianggap kayak kerja ya sehari berapa kan itu lah. Iya. Nah, terus tentu kalau tadi Bapak nyinggung pelatihan, saya bilang generasi muda tentu jadi aset Kabupaten Pasuruan untuk mau lebih memaksimalkan ke depan. Nah, bagaimana DPR mendorong pendidikan kepada generasi muda ini supaya lebih berkembang, Pak? Supaya nantinya lebih bisa mendukung pembangunan Pasuruan lebih baik ke depan. Seperti apa, Pak? Jadi yang pernah saya sampaikan kepada pemerintah daerah, artinya untuk kita investasi di pendidikan tidak hanya di sarana prasarana, tidak hanya di fisiknya saja, tetapi bagaimana yang kita saat ini kita melihat kurikulum itu kan sebenarnya itu harus memaksimalkan muatan lokal. Iya. Terus terang, anak-anak kita yang SD, SMP, tidak tahu sejarah Pasuruan. Nah, itu dia. Kan itu. Iya. Loh kok Moros wis 1096, bagaimana sejarahnya Pasuruan? Benar. Ini anak-anak tidak paham. Betul. Makanya untuk ke depan, kami menginginkan agar ada kurikulum muatan lokal sebagai investasi di dunia pendidikan. Kalau fisiknya memang juga sangat butuh. Tetapi untuk kedepannya bagaimana kita mendidik anak-anak, mencetak anak-anak kita itu ya mengetahui lah asal usulnya gimana Pasuruan dan sebagainya. Iya. Itu sekaligus bisa menumbuhkan, kalau menurut saya Pak, sekaligus bisa menumbuhkan kecintaan terhadap daerah ya Pak. Iya, betul. Nah, kalau bicara generasi muda, tentu lulusan S1 dari wilayah Pasuruan itu kan tersebar nih Pak. Nah, apakah nantinya ada rencana merekrut mereka yang kemudian berprestasi untuk memajukan daerahnya atau seperti apa? Ada rencana itu? Saat ini sudah ada program di dunia pendidikan, ada beasiswa. Jadi adik-adik kita, anak-anak kita yang lulusan SMP, lulusan SMA, kuliah, ini sudah ada program dari pemerintah daerah dapat beasiswa. Dengan harapan apa? Setelah mereka mendapatkan beasiswa, nantinya biar kembali lagi ke Pasuruan. Soalnya Mas Hendi perlu saya sampaikan, ini tidak jauh-jauh teman saya sendiri. Teman saya ada yang wakil rektor Universitas Negeri Malang. Ada juga menjadi guru besar. Ada lagi guru besar di IPB. Iya. Itu juga asli Pasuruan. Dan banyak lagi. Dan tidak kembali ke Pasuruan gitu loh. Tidak kembali ke Pasuruan. Nah, makanya kita berharap dengan adanya program dari pemerintah daerah memberikan beasiswa, ini kita mengetahui di Pasuruan saat ini sudah mulai
ada beberapa universitas-universitas. Ini sebagai peluang juga, Mas Randy. Ya, ya. Termasuk PLN. PLN insya Allah tahun ini sudah menerima mahasiswa baru. Universitas PLN berarti Pak Iya, ya? khusus luar yang di biasa. Pandaan itu. Iya, 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 yang betul, dulu betul. diklat, ini sekarang dikonsep menjadi universitas. Iya, 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 iya. Alhamdulillah ya, berarti Kami di Pasuruan juga dapat prioritas di situ gitu loh. berarti bisa memasukkan tapi yang memang harus berprestasi. Iya, yang berprestasi. Baik, baik, baik. Selain generasi muda, Pak, saya saat ini kan muncul inisiatif gerakan 1000 CCTV untuk menjaga Pasuruan. Nah, menurut Bapak sebagai Ketua DPRD seperti apa Pak inisiatif gerakan ini, Pak? Memang untuk CCTV ini nanti kita kombinasikan dengan yang saat itu sudah mulai kita buat programnya, yaitu Common Center. Common Center. Common ya? Center ini lagi ditata. Baik. Misal tahun ini hampir sekitar anggarannya di atas 25 miliar lah. Untuk dari semua sisi itu loh. Iya, 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 iya. Dan untuk biayanya memang besar. Memang sangat-sangat besar. Akan tetapi kami sampaikan, makanya pentingnya kolaborasi. Iya, iya. Dengan tidak hanya karena untuk Jogo Pasuruan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, Betul. tapi tanggung jawab masyarakat. Termasuk kalau Pasuruan aman, otomatis investasi juga Masuk nyaman. semua, betul. Kan gitu. Betul, betul. Nah ini kami kemarin ada konsep dengan Mas Bupati terkait dengan pengadaan CCTV. Ini tidak harus pemerintah daerah yang mengeluarkan. Oh, terus gimana Pak? Iya, bagaimana dengan perusahaan sekitar? Oh, jadi berkontribusi Iya, ya berkontribusi. mereka ya. Luar biasa. Dan saat ini desa-desa juga banyak lah yang ada masyarakat sendiri yang sudah pasang CCTV sendiri. Dan itu nantinya bisa terkoneksi gitu Pak ya? Terkoneksi ke Common Center tadi itu. Oh gitu. Ya. Tapi meskipun tadi ya juga bagus ya bahwa perusahaan yang investasi atau yang sudah idle di sini nanti bisa berkontribusi. Tapi kalau dari sisi anggarannya di DPRD seperti apa Pak? Sudah dikawal atau seperti? Kemarin kami sudah memang ini termasuk program prioritas dari Pak Bupati. Siap. Tetap kita sepakati itu memang ternyata manfaatnya dari Common Center ini ternyata satu bisa untuk mengurangi kebocoran terutama pembayar pajak dan sebagainya. Oke. Sampai seperti itu. Iya, iya, iya. Nah ini iya, yang iya. yang kebetulan saya sama Mas Bupati waktu itu studi banding di Makassar. Sehingga pendapatan daerah itu per detik bisa diketahui. Muncul itu. Muncul. Oh, berarti Makanya untuk kedepannya ya. bagaimana untuk mengurangi kebocoran itu harus pakai digitalisasi. Oh, itu jawaban untuk transparansi Transparansinya pengawasan anggaran itu tadi Pak ya. Termasuk pemerintah masyarakat bisa mengetahui berapa sih pendapatannya Pasuruan itu. Oh, Hanya cukup klik aja. di aplikasi tersebut. Iya, bisa. Wow. Lihat. Sampai sejauh ini pembahasannya sudah seperti apa Pak? Saya tertarik dengan Memang aplikasi. setelah kami studi banding ke Makassar, kemudian waktu itu Pak Bupati meminta agar Kominfo untuk studi banding di beberapa daerah, termasuk di Gresik, di Malang, di Mojokerto. Ya. Nah, ini akhirnya ada sebuah konsep. Common Center itu yang bagus, kayak seperti ini. Itu sudah ada. Sudah ada. Dan tahun ini sudah kita mengawali untuk terkait dengan peralatannya. Di beberapa OPD juga ada, termasuk di Pol PP dan sebagainya. Nanti untuk tahun 2026 akan secara bertahap kita mencukupi itu. Kemarin kan Bupati Pasuruan Mas Rusdi kan sempat berpesan bahwa Pasuruan bangkit bukan karena individu. Nah mungkin bagaimana sih peranan DPR untuk mendorong partisipasi masyarakat supaya ikut tergerak juga mencintai daerahnya kemudian memajukan daerahnya seperti apa? Kebetulan Mas Randy saat ini lagi masa-masa musyawarah rencana pembangunan desa. Kami meminta kepada semua anggota kami, anggota DPRD, untuk turut hadir. Untuk turut hadir di momen itu sekaligus menyampaikan pesan. Jadi Pasuruan ini adalah milik kita bersama. Betul. Makanya kayak saya tadi, sebelum ke sini, saya juga ada acara di Musrenbang Des di Desa Winong.
Oke. Memang kita sempatkan untuk hadir, termasuk anggota DPRD yang lain. Kita memberikan pesan bahwa bagaimana untuk pembangunan bisa maksimal dengan cara pemerintah desa juga harus berkontribusi. Iya, Lewat apa kontribusinya? Bagaimana taat pembayaran pajak, misalkan. Iya. Kepada dunia pendidikan juga sama, kita carikan pesan. Jadi untuk membangkitkan kebersamaan, kekompakan masyarakat, ini harus terus kita gaungkan. Baik. Itu. Baik. Tadi kan Pak Samsul sempat menyuplik bahwa kita ini tetanggaan dengan Malang. Tapi PAD kita dari sektor internal kita ini kalah jauh. Nah, mungkin kalau melihat pembicaraan tadi kita kan arah untuk mengeksplor, meningkatkan PAD ini kan akan jor-joran ke depan. Iya. Nah, mungkin DPR yang menurut Pak Samsul ya, yang paling urgent dalam waktu dekat akan dilakukan apa, Pak? Untuk Pasuruan lebih baik. Yang pertama memang dari sistem, Mas. Dari sistem, satu kita melihat memang kebocoran di parkir misalkan. Itu juga luar biasa. Kemudian Pasuruan yang tidak dipunyai oleh daerah lain, Ya. meskipun punya tapi tidak maksimal, kayaknya tambang misalkan. Oke. Nah, tambang ini kan juga sebenarnya pajaknya kan juga luar biasa. Luar biasa, betul. Kalau kita bandingkan dengan Mojokerto, yang sama-sama daerah tambang, justru itu lebih besar PAD dari tambang itu di Mojokerto. Oh. Padahal luasannya lebih luas kita. Itu tambang, Ada apa ini? tambang pasir gitu. Tambang Pak? pasir, ya tambang pasir. Oh, iya. Gitu. Berarti memang, tapi sudah sempat belajar dari Mojokerto. Sudah. Jadi memang kita lihat kebocoran itu. Nah, ini yang untuk langkah awal yang kami sampaikan kepada Pak Bupati, tidak bisa kita pakai dengan cara manual, dengan cara tradisional, ditarik, kan seperti itu ya. Betul. Ya harus pakai sistem. Lah di antaranya, Mas Randy, CCTV ini juga sangat penting untuk mendeteksi, berapa sih, contoh ya, untuk mempermudah ya. Digitalisasi tadi. Di Bulusari rumah saya itu dilewati truk terus. Oke. Iya, Pak Hari. Katakanlah sebenarnya yang keluar ngangkut pasir itu 200 mobil misalkan. Berapa yang tercatat? Nah, ini nanti ada beberapa manfaatnya dari common center itu akan bisa mendeteksi itu. Berapa sebenarnya yang realnya berapa gitu ya. Ya. Kemudian yang kedua, kami sudah menyampaikan kepada pemerintah daerah, mengapa Mojokerto, Malang, kalau Malang Batu itu memang banyak dikerjakan oleh pihak ketiga lah. Betul. Untuk potensi wisatanya. Iya. Tetapi kalau di Mojokerto, ini memang potensi desa, tapi disupport penuh oleh pemerintah daerah. Oke. Lah kita ini BK bantuan keuangan desa, contoh misalkan ya, saya punya teman di daerah Terawas, di situ ada Ganjaran, ada Sumber Gempong, itu satu desa. Nah, itu berapa disupport oleh pemerintah daerah? Sekitar hampir 3 miliar. Untuk bantuan keuangannya satu desa. Wih, gede ya Pak ya? Iya, sehingga memang benar-benar terwujud. Maksimal. Betul. Nah, kita hanya dikasih karena 1 juta, ya jadi apa-apa. Iya. Ya kemarin kan saya sempat melihat Sumber Gempong dan memang bagus Pak. Aksesnya juga dibuka enak gitu. Nah mungkin ke depan Pasuruan akan jadi begitu atau kayak gimana? Iya. Jadi Sumber Gempong itu kebetulan Mas, jadi direkturnya itu teman saya. Teman saya SMA. Iya. Jadi tahu betul. Jadi apa sih sebenarnya Sumber Gempong itu? Hanya sumbernya ya enggak terlalu biasa aja. Iya, biasa aja. Alam, view alam yang betul. Sawah-sawah gitu. Malah aku kalau Pasuruan lebih bagus. Cuman kan aksesnya yang belum terbuka aja menurut saya. Ke depan akan dianuin Pak ya. Iya, betul. Baik. Kalau saya pengen tahu lebih dalam mengenai kolaborasi antara legislatif dengan pihak eksekutif. Sejauh mana sih Pak? Tadi Pak Samsul beberapa kali sempat men-spill lah bahwa saya sudah memberi masukan ke Pak Bupati. Nah, sebenarnya seperti apa sih Pak kolaborasi antara legislatif dan eksekutif ini? Kalaupun ada hambatannya di mana? Alhamdulillah Mas Randy, di Kabupaten Pasuruan
hubungan kami di DPRD dan pemerintah daerah sangat-sangat harmonis, Ya. sangat-sangat bagus dan saling memberikan masukan. Ya. Itu. Sehingga kalau kendala saya yakin masih tidak ada lah kendala. Jadi bagaimana kolaborasi kita dengan pemerintah daerah, kita tetap menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Makanya saat ini benarnya ada rapat badan musyawarah. Ya. Di awal Oktober ini akan kita bahas untuk APBD 2026. Oh, sudah mulai dibahas Jadi ya, Pak ya? yang namanya perencanaan RKPD, KUAPBS kan sudah kita lakukan. Siap. Tinggal ini pembahasannya. Tetapi jadi memang kami menginginkan di dalam proses pembahasan APBD ini menyesuaikan. Ya, Dan kita berusaha untuk di situ. Ya, ya, Apalagi ya, kemarin kami bersama Pak Bupati dan Pak Wabub juga pernah diundang oleh KPK. Oh, Sehingga yang namanya perencanaan betul-betul itu sangat-sangat penting. Oh, iya. Pak, tadi saya sempat tertarik ketika Pak Samsul membahas mengenai kecilnya bantuan dari pemerintah daerah untuk desa, untuk memajukan. Nah, ke depan adakah langkah untuk bisa lebih maksimal atau disamakan dengan tetangga? Atau seperti apa, Pak? Konsep ke depan, jadi kan ada batasan-batasan kewenangan, Mas Rendi. Siap. Artinya pemerintah daerah boleh hadir di situ, Ya. asalkan itu kewenangannya. Ya. Kalau bukan kewenangannya bagaimana? Nah, ini ada sesuai dengan regulasi itu pakai BKK, Bantuan Keuangan Khusus. Bantuan keuangan Nah, khusus. Oke. kita masuknya mensupport pemerintah desa lewat BKK tadi itu. Tadi yang saya sampaikan di Mojokerto, untuk bantuan keuangan desanya itu 3 miliar. Iya. Kita baru 100 juta. Kan Gede itu. loh, kan perbandingannya jauh banget itu, jauh Pak ya. banget. Lah, iya. Artinya apa? Tetapi tidak merata, Mas Hendy. Di Mojokerto tidak semuanya 3 miliar, enggak. Desa yang berpotensi dan itu sudah melalui beberapa penilaian-penilaian, memang ada kemauan untuk meningkatkan berinovasi desanya, baru itu disupport. Artinya di internal pemerintah daerah maupun DPRD nanti akan men-screening itu. Iya, men-screening Desa-desa itu, itu, iya. dapil saya ini begini gitu ya. Nah, iya, contoh desa Bulusari, Iya, oh, siap. ada potensi untuk wisata ini, ya kan nanti ada penilaian, ada kajian, oh ternyata layak, baru dibuat, dikasihkan BKK yang tinggi. Apakah nantinya dalam pelaksanaan apakah ya itu baru nantinya sistem nanti Iya. apakah langsung digelontorkan 3M atau bertahap per termin begitu? Bertahap. Oh, untuk Bertahap. pengawasannya lebih Iya, gitu loh, Pak. Iya. Jadi yang mengerjakan kan desa sendiri. Iya, betul. Makanya ini kolaborasi kami dengan Pak Bupati untuk desa agar lebih maksimal. Kita lewat bantuan keuangan khusus. Siap, bantuan keuangan. Dan kita perluas. Ya. Contoh misalkan lapangan. Kan tidak bisa pemerintah daerah itu bangun lapangan karena kewenangannya memang kewenangannya desa. Iya. Jadi ini nanti lewat BKK yang dana ditransfer ke desa, desa yang bangun sendiri. Nah itu. Tapi nantinya perlu, karena anggarannya gede, Pak, perlu nggak melibatkan pihak lain, misal kejaksaan untuk membantu pengawasan atau kepolisian untuk yang anggaran-anggaran ini, Pak? Lah kebetulan Mas Hendy ini senyampang sejalan dengan adanya program Jaga Desa. Jaga Desa. Jaga Desa itu aplikasinya kejaksaan. Bagaimana kejaksaan itu mendampingi sudah ada, Mas Hendy. Oh, sudah sampun gitu. Iya, termasuk dengan kepolisian juga ada. Iya. Berarti ke depan akan lebih tertata lah baginya. Iya. Baik. Tadi saya pengen tanya lebih dalam mengenai potensi UMKM. Pak Samsul melihatnya, tentu kalau dari wilayah dapilnya Pak Samsul kan tentu sudah banyak yang tanya, tentu masukannya banyak. Potensi UMKM di Pasuruan ini seperti apa sih, Pak? Realnya? Sebenarnya potensinya itu luar biasa, Mas Hendy. Tetapi kehadiran pemerintah daerah masih kurang. Masih kurang. Baik. Contoh, Pasuruan itu penghasil kopi. Oke. Ya. Akan tetapi kurang dikenal. Produknya Produknya itu, ya.
Sehingga kami menyampaikan, kami sudah mencontoh. Ya. Insya Allah mulai Oktober itu di Jumat pertama, setiap hari Jumat kita ngopi bareng. Ya ngopi aja. Ya, Dan kopinya kopi asli Pasuruan. Kopi asli Pasuruan. Iya. Itu yang datang pihak legislatif sama eksekutif. Mau iya nanti bebas lah nanti. Yang penting ngopi bareng Mas. Ngopi, ya kopi-kopi asli. Kopi asli Pasuruan ya. Ini kemarin kami ngomong-ngomong dengan Forkompimda, ya monggo itu dilaksanakan. Jadi kami menginginkan agar pemerintah daerah, contoh misalkan kue Mas, rapat-rapat, ngapain kita beli kue ke toko-tokoan itu lah. Betul. Padahal UMKM kita juga banyak. Yang memproduk snack macam-macam. Betul. Itu kalau pemerintah daerah itu bisa, Pak Bupati membuat aturan, membuat kebijakan, satu ASN 1 bulan beli ke UMKM. Wajib itu ya maksudnya? Wajib 100.000 saja. Iya. Sudah berapa? Kita punya 24.000 lebih. ASN maksudnya? ASN kita. Artinya ekonomi di bawah itu gerak ya Pak ya? Gerak betul. Oh iya menarik. Itu yang kita mencoba. Tapi memang harus benar-benar beli gitu loh. Nah, kemudian kita sudah mengawali yang di DPRD ini, kopinya saya minta untuk kopi memang kopi asli Pasuruan. Baik. Jadi sudah ada itu planning untuk itu. Sudah ada. Tapi saya tertarik dengan kewajiban yang ASN tadi sudah dibicarakan dengan Mas Bub. Sudah. Dan respon beliau Insya Allah nanti akan ada yang namanya surat edaran. Dan dulu pernah di zamannya Gus Irsad, Bupati yang lama, ini memang ada program itu. Baik. Setelah kita mengevaluasi, ternyata banyak yang hanya membeli nota. Gimana tuh Pak? Pak? Nggak beli barangnya. Oke. Itu Mas Rendi UMKM. Siap. Ya. Mas, bisa aku sama kasih uang 50.000 aja. Saya minta notanya. Oh, itu kebocoran. Nota kosongan, iya. Itu pasti masuk kebocoran itu Pak ya? Iya, nota kosongan yang nanti ini yang dibuat bentuk tanggung jawab bahasa beli. Nah, senyaman dengan itu Mas Rendi. Siap. Makanya kami menginginkan adanya marketplace. Siap. Jadi UMKM kita sudah mulai ada beberapa pelatihan digitalisasi. Karena kita pemerintah daerah ada aturan, ada regulasi bahwa untuk pembelian itu bukan cash money, tetapi lewat aplikasi. Betul. MB Smart. Nah, bagaimana dari teman-teman UMKM juga melek digitalisasi, juga penjualan lewat online. Luar gitu biasa. Loh. Saya bisa membayangkan. Itu sudah. Membayangkan Pasuruan semua ke depan tuh serba digital, pokoknya lebih via iya. HP semua bisa ya Pak ya? Bisa. Baik. Iya. Pak, sebelum saya tutup, saya mohon izin Pak Samsul menyampaikan keinginan atau visi Pak Samsul tentang Pasuruan 5 atau 10 tahun ke depan. Kameranya di sana, waktunya 1 atau 2 menit. Monggo silakan Pak. Jadi terkait dengan visi kami di DPRD, bagaimana untuk visi yang besar, bagaimana Kabupaten Pasuruan ini benar-benar bisa memberikan kesejahteraan, keadilan pada masyarakat. Memang untuk mencapai visi ini butuh waktu dan butuh tahapan-tahapan dan proses. Ini yang lagi kita lakukan. Dan untuk mencapai itu, kami yang di DPRD ada fungsi budgeting, fungsi pengawasan, fungsi legislasi, ini yang akan kita maksimalkan betul. Bersama dengan pemerintah daerah, bagaimana rupiah yang kita torehkan di APBD ini memang benar-benar untuk kepentingan masyarakat. Ada prioritas daerah yang perlu kita support secara bertahap. Contohnya di dunia pendidikan yang saat ini hanya fokus untuk masalah di fisiknya, untuk kedepannya kita menginginkan bagaimana kurikulum yang ada di mulai SD, mulai SMP, ini memang benar-benar ada muatan lokal yang sangat dibutuhkan oleh anak didik kita. Baik. Itu, Mas. Baik, terima kasih Pak Samsul. Baik Tribuners, itu tadi bincang santai saya bersama Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Bapak Samsul Hidayat. Semoga semakin memahamkan kita bagaimana peran besar legislatif dalam proses memajukan suatu daerah, khususnya di Kabupaten Pasuruan.
Sebelum saya tutup, saya ada pantun buat Tribuners dimanapun Anda berada. Ke Pasuruan lewat jalur Pantura. Mantap. Lihat pemandangan di kanan kiri. Mantap. Semangat Senin pagi, sahabat Jawara. Bersama kita membangun negeri. Sampai jumpa di podcast Jawara selanjutnya. Saya Randy Kuramanda, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.